Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tutorial singkat tentang bagaimana menggunakan ataupun mapping aplikasi jurnal harian guru yang sifatnya bisa online maupun offline. Nah, di tutorial kali ini nanti dibagi menjadi 3 tutorial. Yang pertama, tutorial untuk admin, tutorial untuk guru, dan tutorial untuk kepala sekolah. Kenapa? Karena prinsipnya ini akan berbeda-beda. Oke, di awal tutorial ini saya akan membuat tutorial khusus untuk admin. Nah, langkahnya adalah kita buka browser. Setelah itu kita, karena di sini saya menggunakan server offline, maka saya akan masuk ke mode server offline ya. Oke, saya pilih. Nah, setelah tampil halaman login ya, seperti ini, maka seorang admin itu nanti by default passwordnya, username dan passwordnya adalah admin ya. Dan juga di sini sementara saya defaultkan passwordnya menjadi admin. Nah, option yang dipilih itu adalah admin. Kita akan login karena di aplikasi ini yang berhak memanage atau memapping itu adalah admin. Oke, di sini sudah tampil. Nah, untuk menambahkan foto dan sebagainya, kita bisa arahkan ke bagian menu user ya. Di sini ujung, di sini ada my profile. Ya, kita bisa ganti nanti. Ada juga menu setting. Nah, ini hampir sama ya sebetulnya. Nah, di bagian sisi kiri itu nanti ada beberapa menu. Di sini ada dashboard. Di mana menu dashboard ini nanti berisi home, menu 1 di sini dan juga menu 2. Nah, di bagian menu 1 dan menu 2 ini sebetulnya kita bisa menambahkan sebuah konten ya, hanya untuk konten ini tidak saya aktifkan karena untuk menambahkan konten ini berarti saya harus membuka source code yang ada. Nah, di menu bawah selanjutnya di sini ada data master. Nah, ini yang saya maksudkan nanti seorang admin harus mapping dulu. Mapping mata pelajaran, mapping tahun ajaran, mapping kelas atau jurusan. Nah, di bawahnya ada manage data guru. Jadi ketika kita mau menambahkan data guru berarti di bagian menu manage data guru. Nah, di poin selanjutnya itu adalah history agenda. Nah, untuk sementara history agenda semuanya kosong. Setelah itu ada menu file perangkat. Nah, di sini ada menu file perangkat, terus ada menu bank data agenda, dan yang terakhir adalah menu manage user. Nah, langkah kerjanya itu adalah ketika kita sudah masuk ke tampilan administrator atau halaman administrator, maka seorang admin itu harus membuka dulu atau memilih menu manage user, di mana di sini seorang admin bisa menambahkan admin lagi. Jadi sebenarnya admin nggak punya nggak hanya satu lah, atau kita buat admin cadangan. Ketika misalkan terjadi apa-apa kita bisa saling kerjasama gitu. Nah, di sini langkah selanjutnya kita tambahkan data kepala sekolah, di mana data kepala sekolah ini berfungsi sebagai user nantinya, user untuk kepala sekolah. Nah, kita pilih add absec seperti ini formnya, sementara belum saya tambahkan. Dan di paling kiri di sini ada guru user. Nah, untuk data guru user ini akan terisi secara otomatis apabila sudah menambahkan manage data guru di sini. Nah, ketika ini sudah kita tambahkan data guru, maka otomatis akan masuk ke guru user di menu ini. Nah, di langkah ini yang perlu kita tambahkan adalah capsek dulu atau kepala sekolah dulu. Kita tambahkan nama lengkapnya adalah ini, username kita pakai ini, ya, passwordnya sementara saya pakai ini. Nah, kita bisa langsung menambahkan file foto untuk guru kepala sekolah misalkan.
open, simpan capsek. Oke. Nah, di sini data kepala sekolah sudah masuk. Ketika kita mau mengecek berarti kita harus logout dulu dan kita harus login menggunakan username kepala sekolah. Oke. Langkah selanjutnya adalah data master. Nah, kita masuk ke data master. Kita akan mulai mapping mata pelajaran. Nah, di mata pelajaran ini, di sini ada mata pelajaran yang nanti ditampilkan dan di sini ada tambah mata pelajaran. Nah, ada keterangan di sini kode mata pelajaran tidak perlu diisi. Ini adalah merupakan kode lanjut dalam artian ketika aplikasi ini dipakai, dihapus, maka dia akan memberikan kode secara otomatis. Nah, kita cukup mengisikan nama mata pelajaran saja. Misalkan di contoh saya adalah mata pelajaran yang saya isikan adalah bahasa Jawa. Kita pilih simpan, data berhasil disimpan, oke. Nah, di sini data sudah disimpan untuk mapel bahasa Jawa. Kalau kita ingin merubah ataupun menghapus, tinggal pilih menu opsinya. Nah, misalkan kita ingin merubah, klik kita pilih rubah. Di sini kode mata pelajaran akan terisi 27. Tapi ini akan berubah terus. Karena ini sebetulnya adalah penomoran. Kode mata pelajaran untuk penomoran saja. Jadi tidak terlalu signifikan penting. Nah, ini kita bisa edit misalkan ya. Nah, atau kita bisa reset misalkan ketika kita sudah mengisikan data ini. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, setelah data master mata pelajaran sudah, maka kita isikan tahun pelajaran atau tahun ajaran. Di sini ada tahun ajaran, di sini ada tambah tahun ajaran. Sama kode T. Berarti di sini kita tidak perlu mengisi karena sifatnya otomatis. Kita hanya perlu mengisikan tahun ajarannya, di mana tahun ajaran ini nanti bisa genap dan bisa gasal. Nah, di sini sampel saya adalah 2020-2021 genap. Dengan status, nah ini kita harus lihat statusnya. Ketika kita pilih aktif, maka kita simpan, maka ini akan ditampilkan di sini. Nah, kita coba lagi. Kita pilih gasal, misalkan. Kita pilih tidak aktif, misalkan. Simpan. Oke. Nah, ini ada keterangan Y berarti aktif, T berarti tidak aktif. Oke, seperti itu. Sebentar saya hapus. Saya hanya perlu mengaktifkan yang aktif saja. Nah, ketika tahun ajaran sudah, maka langkah selanjutnya data master mapping selanjutnya adalah kelas. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, untuk kelas sama. Di sini tidak perlu mengisikan kode apapun karena ini sudah otomatis. Kita hanya perlu mengisikan nama kelas. Di sini saya pakai kelas 7A. Nah, ketika kita mau menambahkan kelas lagi, maka kita tinggal klik kelas 7B. Simpan. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengedit, ya kita tinggal bisa edit seperti ini, sama kode kelas akan tampil, tapi ini adalah kode lanjutan sebetulnya. Jadi karena 7A-nya ini kan di 7B ya. Jadi ketika ini saya 7A maka kode kelasnya adalah 15. Sedangkan 7B adalah kode kelasnya adalah 16. Nah, karena kenapa ini berurutan? Karena aplikasi ini sudah sering digunakan, maka kode kelas bertambah gitu loh. Saya tidak mengosongkan database-nya. Tapi itu bisa saya reset sebetulnya. Nah, setelah kita menambahkan option dari data ini, karena kode kelas nggak perlu ya ini ya. Jadi sebenarnya ketika ditampil itu pun nggak ada keterangan kode kelasnya. Hanya keterangannya adalah kelas 7A dan kelas 7C. Di langkah selanjutnya, ini mapping sudah oke, clear, maka kita pilih menu manage data guru atau kita menambahkan data guru. Nah, di data guru ini kita pilih tambah data. Nah, kita isikan NUPTK-nya. Hanya saja di digit ini nanti yang ditampilkan adalah 10 digit. Walaupun NIP atau NUPTK itu lebih daripada 10 digit, tapi nanti akan ditampilkan hanya 10 digit. Nah, nama. Oke, seperti ini. Jenis kelamin. Setelah itu tanggal lahir, tempat lahir. Misalkan seperti ini saja. Oke, jalan atau alamat. Email yang aktif, nomor telepon yang aktif. Maka
sama username. Nah, username ini digunakan untuk nanti kita login atau guru login ya. Karena kita menambahkan data ya, guru yang nantinya username ini adalah milik guru. Nah, di sini minimal adalah 5 ya. Jadi bagus menggunakan angka juga. Itu kita bisa menambahkan file foto. Kita tambahkan file foto. Simpan. Oke, nah di file ini data guru sudah kita tambahkan, maka otomatis kita kembali ke manage user. Nah, baru akan terisi secara otomatis data guru. Kita bisa lihat opsinya dari sisi manage user. Nah, hanya berisi username sama password ya. Nah, ketika ini kita klik ya, seperti ini. Nah, ini tidak akan tampil. Kita hanya mengedit saja. Nah, kalau kita ingin mengedit data yang ada di guru, misalkan ada kesalahan, maka kita kembali ke menu manage data guru. Nah, di sini kita bisa menampilkan lengkapnya ya, secara detail data gurunya ya, dan kita bisa merubahnya lagi. Tinggal kita pilih edit data. Nah, oke, untuk data guru sudah oke, kita masuk ke history agenda. Untuk history agenda ini tidak akan terisi. Ini akan terisi secara otomatis apabila Bapak Ibu guru sudah melakukan upload data-data, baik itu agenda, file perangkat, dan sebagainya. Sama juga dengan file perangkat, setelah kita menambahkan data guru, otomatis daftar agenda guru ini akan berisikan nama guru yang bersangkutan, di mana di bagian file perangkat ini masih kosong, karena untuk melakukan upload file perangkat pembelajaran baik RPP, Prota, Promes, dan sebagainya, itu nanti adalah tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, di bank data agenda ini juga masih kosong ya. Jadi nanti akan kelihatan di sini di masing-masing data guru. Nah, di sini kita bisa klik agenda lain dan kita bisa melakukan, setelah ada datanya ya, kita bisa melakukan cetak atau print. Otomatis di sini sudah ada keterangan. Nah, ini kita bikin otomatis. Hanya kita harus merubah dari sisi source code-nya juga. Nah, ini saya bikin langsung di Pejawaran ya, sebagai sampel karena ini mau digunakan untuk SMP 2 Pejawaran. Oke, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mapping yang ada di menu admin. Nah, untuk search, ini adalah menu search, menu pencarian, dan ini adalah untuk melebarkan dan memperkecil gambar. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila di tutorial admin ini sangat cepat dan mungkin agak membingungkan karena banyak kekurangannya. Jadi saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.